Ya, bab yang ke-53. Kita masuk bab yang baru. Bab yang ke-53. Ya, sudah berubah ya atau berbeda dari bab sebelumnya. Bab yang ke-53 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, barang siapa tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Hadisnya disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abi Sa'id, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayang. Disebutkan dalam hadis ini, man la yarham. Barang siapa yang tidak sayang. Sayang ke siapa? La yurham, tidak disayang. Ya, siapa yang menyayangi? Ya. Ketika disebutkan man la yarhamu, barang siapa yang tidak sayang, yang disayang siapa? La yurhamu, tidak disayang, siapa yang menyayangi? Nah, tentang ini, man la yarham, barang siapa yang tidak sayang, sayang kepada siapa? Sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Sayang kepada siapa? Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian la yurham, tidak disayang. Siapa yang menyayangi Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya apa? Barang siapa yang tidak sayang kepada makhluk-makhluk Allah, maka Allah tidak sayang kepada dia. Saya ulangi, barang siapa yang tidak sayang kepada makhluk-makhluk Allah, maka Allah tidak sayang kepada dia. Man la yarhamu la yurhamu. Disebutkan, barang siapa yang tidak sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Ini hadis yang ke-95, ini umum. Sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Makhluk Allah itu banyak. Bukan cuman manusia. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada jin, ada malaikat. Nah, gimana Ustaz sayang kepada jin? Ya, itu ada bahasanya. Ya. Artinya jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita bahas yang nampak sajalah. Ya, nanti hadis yang setelahnya itu Rasul menyebutkan khusus manusia. Ada sayang kepada makhluk-makhluk yang sifatnya umum, kemudian juga sayang kepada khusus manusia. Nanti bagaimana sayang kepada sesama muslim. Ada sayang kepada manusia secara umum, sayang kepada sesama muslim, itu nanti ada ya di dalam bab yang kita akan bahas. Di sini Rasul menyebutkan man la yarhamu, barang siapa yang tidak sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Makhluk Allah itu bukan cuma manusia. Ya. Yang pertama makhluknya manusia. Artinya apa? Barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, maka Allah tidak sayang kepada dia. Manusia itu juga jumlahnya banyak. Kemudian agamanya juga beda-beda. Artinya tidak di dalam seorang sayang kepada manusia, mau dia orang mukmin, mau dia orang kafir, mau dia orang muslim ataupun non-muslim, kita diperintahkan sayang. Kenapa? Karena hadisnya umum, man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, ini yang pertama. Ya. Mau dia mukmin, mau dia kafir, maka kita diperintahkan sayang kepada orang mukmin ataupun orang kafir, ataupun dia orang muslim ataupun non muslim, baik dia taat ataupun yang tidak taat. Ya.
baik itu keluarga dekat atau keluarga jauh ataupun tetangga ataupun orang yang tidak dikenal. Kenapa? Karena hadisnya umum manusia. Kemudian juga makhluk yang lain adalah hewan. Maka kita juga menyebut dalam hadis ini, Rasul menyebutkan man la yarhamu, barang siapa tidak sayang kepada makhluk Allah. Di antara makhluk Allah itu bukan cuma manusia, ada juga binatang. Ya. Dengan apa berbuat baik? Ya, ngasih makan. Ya. Atau misalnya tidak membebani dengan beban yang tidak sanggup. Ya. Misalnya apa? Dengan beban yang berat. Ya, misalnya ya unta itu kan di punggungnya untuk bawa barang, bawa beban. Ini dikasih beban berat. Ini namanya nggak sayang. Ya. Punya kuda ya untuk mengangkut barang-barang yang banyak sampai berat jalannya. Ini namanya nggak sayang. Ya. Atau punya hewan dikurung, sudah dikurung nggak dikasih makan, ya sampai mati. Ini namanya nggak sayang kepada hewan. Kalau mau ngurung apa? Kalau mau ya ngurung itu apa? Hewan, maka kasih makan. Jangan cuman di kerangkeng doang itu hewannya, nggak cuman di kerangkeng. Kalau mau di kerangkeng tuh burung kasih makan, diurus, dirawat. Ya. Kemudian di rumah banyak ikan, taruh di akuarium, kasih makan, dirawat, ganti airnya. Ya. Kenapa hadis ini mengajarkan kita barang siapa yang tidak sayang kepada makhluk Allah, luas termasuk hewan. Ya. Kadang-kadang ada orang mau pergi kemana, ya lupa ngasih makan. Sampai ada yang burungnya sampai meninggal. Ada yang ikannya pulang-pulang sudah pada ngambang, sudah pada meninggal. Ya, man la yarhamu la yurham. Ya. Bahkan kita diperintahkan sayang kepada hewan, ya, sampai di dalam menyembelih pun dengan cara yang baik. Ini Islam jamaah. Bedakan dengan orang-orang selain Islam ketika mau ya membunuh hewan, ya. Kita diperintahkan menyembelih, kemudian dari apa? Ya, dengan pisau yang tajam, ketika sekali gores langsung, kemudian ya sampai di kerongkongan darah mengalir. Ya, itu baik di dalamnya sampai menyembelih pun caranya baik. Ya. Ada di luar sana, ya. Dan rata-rata bukan orang muslim ketika mau menyembelih nggak ada disembelih bismillah, Allahu Akbar, nggak ada. Ada yang digebuk dulu sampai mati. Ada yang ayam apa enggak disembelih. Cara matinya gimana? Tangkap ayam satu, pukulin, mati, lempar, tampil lagi, pukul lagi. Ada yang diketok kepalanya, lemparin. Ini namanya enggak sayang. Beda dengan Islam. Ya. Sampai ke binatang pun kita diperintahkan apa? Sampai dalam tahap dalam menyembelih kita diperintahkan dengan cara yang baik. Ketika mau menyembelih jangan di depan hewan yang lain, tertutup dengan pisau yang tajam, begitu. Ya. Atau juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah tumbuh-tumbuhan. Kita itu kan hidup di dunia bukan cuma manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Terus kita baik, sayang kepada tumbuh-tumbuhan bagaimana? Ya disiram kalau punya pohon ya disiram. Jangan cuma nyalain apa pohon doang. Ini pohon rambutan sudah 10 tahun nggak pernah berbuah. Ente pernah nyiramin nggak? Mungkin begitu. Jangan nyalain pohonnya. Mungkin yang punya itu nggak pernah peduli, nggak pernah ngasih pupuk, nggak nyiramin, ya nggak peduli dengan apa? Dengan ya pertumbuhan. Pengennya apa? Ngasih buah banyak ya jangan. Ya, minimal disiram, ya. Jangan cuma ngarepin buahnya doang. Kirain buahnya dikit, wah ini memang harus ya potong semua nih.
Karena buahnya dikit, mungkin karena nggak perhatian. Coba kasih pupuk, dibersihin, disiram, ya begitu. Nah, jadi Rasul menyebutkan man la yarhamu la yurham. Kita diajarkan agar berbuat baik dan sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bisa jadi ketika kita berbuat baik kepada makhluk Allah, itu adalah jalan kebaikan kita. Dalam hadis Nabi Rasul bersabda, "Bainama rajulun yamshi bitariqin wajada ghusna syaukin fit tariq." Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul menyebutkan ada seorang berjalan, kemudian dia mendapati ranting pohon, ya, ranting pohon yang ada durinya. Ya, kalau kita mungkin ya yang nggak harus ranting sih, kulit buah durian itu kan tajam juga. Ya. Fa'akharahu, kemudian dia melihat yang demikian yang mengganggu di jalan, kemudian dia menyingkirkan. Apa kata Rasul? Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Maka Allah mengampuni dosanya. Padahal jalan. Ya. Kenapa? Jalan itu dilewati makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang lewat jalan kan enggak cuman kita manusia. Ada hewan mungkin lewat. Ya. Sehingga Rasul menyebutkan ada seorang yang berjalan kemudian melihat ada sesuatu yang mengganggu di jalan, dia pinggirkan. Ya, dia hilangkan atau dia buang. Ya, maka Rasul mengatakan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Sehingga jangan kita meremehkan amalan ringan. Kenapa? Siapa yang jamin kalau sholat kita diterima? Siapa yang jamin kalau haji kita diterima? Siapa yang jamin kalau sedekah kita diterima? Maka kita tidak boleh meremehkan amalan kecil walaupun itu menyingkirkan gangguan dari jalan, karena jalan itu dilewati oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat jalan banyak berlubang, ya sudahlah, nggak usah banyak menyalahkan orang. Kalau memang mau ya sudah dibenerin sendiri, nggak usah nyalain nggak usah banyak menyalahkan orang. Kalau kita masih butuh pahala, sudah itu benerin aja. Kalau kita mau, kita aja butuh pahala. Oh alhamdulillah nih ada jalannya berlubang, semoga dengan ini saya dapat pahala. Beli beli pasir, beli semen, ditutup jalannya. Ya, bukan malah bukan malah marah-marah doang. Wah ini ya yang ngurusin jalan nggak bener. Ya, sudah kalau kita butuh pahala dan mau untuk membenarkan, membetulkan jalan biar baik, biar mudah dilewati manusia, tidak terjatuh di situ, maka bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosanya sebagaimana hadis yang kita sampaikan ini. Ya. Atau itu jalan cuman dilewati cuman dilewati hewan juga demikian. Ya, Rasul mengatakan fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Dan di dalam setiap nyawa itu ada pahala. Yang punya nyawa kan bukan cuman manusia saja, hewan pun punya nyawa. Maka kita ketika sayang kepada hewan, apalagi manusia, maka Allah akan sayang. Ya. Dan hendaklah seorang muslim memiliki sifat penyayang. Hadis ini, man la yarhamu la yurham, barang siapa yang tidak sayang maka tidak disayangi. Ini mengajarkan kepada kita, hendaklah seorang muslim itu memiliki sifat penyayang. Ya. Hendaklah seorang muslim itu memiliki sifat penyayang. Penyayang kepada siapa? Ya, kepada tadi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, apa yang bisa kita berikan manfaat? Apa yang bisa kita berikan manfaat? Kenapa? Karena Allah akan membalas dengan diberikan kasih sayang Allah. Ya. Dan kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Rasul sampai mengatakan dawu mardakum bis sadaqah.
sembuhkanlah penyakit kalian, obatilah penyakit kalian dengan banyak bersedekah. Apa artinya? Bisa jadi ketika kita banyak bersedekah, itu bentuk kita sayang kepada manusia, maka Allah akan sayang kepada kita dengan menyembuhkan penyakitnya. Rasul mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang yang sakit dari kalian untuk banyak bersedekah, banyak berbuat baik. Ya. Bukan cuma dari obat aja, obat iya, tetapi juga dari jalan ya, sebab-sebab yang lain. Kenapa? Karena yang menyembuhkan bukan manusia. Yang menyembuhkan apa? Bukan obat, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Betapa banyak orang yang sakitnya sama, periksanya di dokter yang sama, obatnya pun sama, dosis yang diminum juga sama, belum tentu hasilnya sama. Kenapa? Karena yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan ikhtiar dengan berobat, dengan mendatangi apa? Mendatangi dokter, periksa. Tetapi harus ingat bahwa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk berobat. Ini dari sebab yang nampak berobat. Kemudian dari sebab yang lain, dari kita banyak berbuat baik. Berbuat baik memberikan manfaat kepada siapa? Kepada manusia. Ya. Banyak orang yang berbuat baik, mungkin Allah berikan kasih sayang dari jalannya yang tidak terbatas. Ya. Sampai kalau itu orang kafir pun, orang non-muslim pun, ketika dia berbuat baik kepada manusia, mungkin Allah berikan kebaikan di dunia. Kalau di akhirat, ya mohon maaf, nggak dapat apa-apa. Tapi Allah akan membalas kebaikan dia walaupun dia adalah bukan orang yang beriman. Ya. Ada orang non-muslim, orangnya baik, ramah, sosialnya bagus, ya, dermawan. Mungkin Allah berikan kebaikan. Allah sayangi dengan diberikan kemudahan dalam rezeki, usahanya tambah lancar. Banyakkah begitu? Banyak. Walaupun di akhirat nggak dapat apa-apa. Nah, apalagi orang mukmin, lebih lagi orang muslim. Ketika kita berbuat baik kepada manusia, maka Allah akan membalas bukan cuma di dunia, tetapi Allah balas juga di akhirat. Ya. Sehingga kita semakin banyak berbuat baik kepada manusia, sayang kepada manusia, maka kita pun akan semakin banyak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang yang sakit dari kalian untuk banyak bersedekah. Kenapa? Dari jalan bersedekah ini memberikan bukti kasih sayang kepada manusia, sehingga Allah pun menyembuhkan sakitnya. Bisa jadi orang yang sudah sekian tahun gak sembuh-sembuh sakitnya, ya, sekian lama sudah berobat ngalor ngidul ngetan ngulon belum sembuh-sembuh. Coba tambah lagi dengan baik kepada manusia, ya, banyak bersedekah, kasih orang miskin, ya, bantuan, ya, jangan persulit urusannya. Mungkin Allah dari situ akan memberikan kesembuhan, ya. Allah akan memberikan kesembuhan. Kemudian dari hadis ini, hadis yang ke-95 adalah dengan apa? Kita diperintahkan menjalankan amalan-amalan yang mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk mengamalkan, ya, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kasih sayang Allah. Artinya kalau kita pengen dikasih sayang, ya, diberikan sayang oleh Allah, dirahmati Allah, maka banyaklah berbuat baik kepada manusia. Banyaklah berbuat kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu ke hewan. Bukankah kita pernah mendengar ada orang yang cuman ngasih air minum, cuman ngasih air minum ke seekor anjing, maka Allah mengampuni dosanya. Cuman apa? Cuman seekor anjing padahal. Apalagi yang dikasih manusia. Apalagi yang dikasih orang-orang yang baik.
yang dikasih orang-orang yang baik, yang diberi seekor anjing saja Allah mengampuni dosa-dosanya, apalagi kalau manusia. Ya. Ini hadisnya sahih tentang seorang memberikan air minum kepada seekor anjing. Allah berikan kemudahan, kebaikan. Ya. Bukan malah nggak baik ke hewan. Ya, lihat kucing karena nggak senang ditendang sampai 5 meter begitu kan. Ya, punya ayam diadu. Ya, nggak ayam doang yang diadu, jagonya diadu, jangkriknya juga diadu. Ya, namanya nggak sayang. Ya, Rasul mengatakan man la yarhamu la yurham. Bahkan Nabi mengatakan irhamu man fil ard. Sayangilah yang ada di bumi. Yang ada di bumi siapa? Bukan cuma manusia. Ya, yarhamukum man fis sama. Yang di atas langit akan sayang kepada kalian. Dan kasih sayang Allah tidak terbatas. Allah akan memberikan kasih sayangnya dengan jalan yang Allah kehendaki. Mungkin Allah berikan kemudahan rezekinya. Mungkin Allah mudahkan jodohnya. Mungkin Allah mudahkan dalam usahanya. Mungkin Allah berikan kesehatan. Ya, macam-macam. Kemudian yang Allah berikan itu tidak terbatas. Tetapi ada satu jalan agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Dengan apa itu? Dengan sayang kepada makhluk-makhluknya. Hadis yang ke-96. Lanjut. Hadis ke-96 ini lebih khusus. Kalau hadis yang ke-95 tadi, man la yarhamu la yurham, ini umum makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang ke-96 ini khusus manusia. Hadisnya bagaimana? An Jabir ibni Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Allah tidak sayang kepada orang yang tidak sayang kepada manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saya ulangi, Rasul bersabda, Allah tidak sayang kepada orang yang tidak sayang sama manusia. Disebutkan manusia. Kalau yang hadis yang ke-95 umum. Ya, masuk juga hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan. Ya. Kalau ini enggak, mengkhususkan dari yang umum tadi, yaitu manusia. Allah tidak sayang kepada seseorang yang dia tidak sayang kepada manusia. Maka salah satu syarat untuk apa? Salah satu syarat kalau kita ingin disayang Allah. Kita pengen disayang Allah enggak, jamaah? Pengen. Ya. Keinginan kita mendapatkan kasih sayang Allah, maka apa? Maka hendaklah kita sayangi manusia. Artinya begitu. Kalau kita pengen sayang atau disayang Allah, maka kita sayanglah kepada manusia. Ya. Dan manusia di sini disebutkan umum. Disebutkan apa? Umum. Rasul menyebutkan la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Allah tidak sayang kepada seorang yang dia tidak sayang kepada manusia. Artinya manusia ini umum. Mau dia muslim ataupun non muslim. Ya. Jangan ada orang tenggelam. Ya, apalagi non muslim misalnya. Enggak usah ditolongin. Orang enggak beriman kok. Ya, jangan. Ya. Kita diperintahkan sayang kepada manusia, mau dia muslim ataupun non-muslim. Mau dia orang mukmin ataupun dia orang kafir. Ya, tidak dibatasi. Mau sudah ngaji ataupun belum ngaji. Mau dia sudah pakaiannya syar'i ataupun belum pakaiannya syar'i. Ya, mau dia sudah kenal Islam lama ataupun baru masuk Islam. Tidak dibatasi dalam kita menyayangi manusia itu tidak dibatasi. Kenapa? Manusia secara umum. Ya. Mau dia sudah ahli sunnah ataupun belum ahli sunnah, kita diperintahkan untuk sayang.
Mau dia sudah tahu tentang manhaj ataupun belum tahu tentang manhaj ahli sunnah, maka kita diperintahkan sayang kepada mereka. Ya. Tidak dibatasi dengan apa? Dengan partai. Kita diperintahkan sayang kepada manusia tidak dibatasi dengan ormas. Kita sayang kepada manusia diperintahkan tidak dibatasi karena alma mater, dibatasi sekolah atau golongan atau mungkin komunitas. Tidak. Tetapi di sini disebutkan oleh Nabi umum manusia. Sehingga ketika kita sayangnya kepada yang cuma satu komunitas, kalau kita sayangnya kepada yang satu ormas, yang satu partai, ini sempit kasih sayangnya. Apalagi sayang cuma kepada orang muslim, ini juga sempit. Kenapa Rasul menyebutkan manusia secara umum? Manusia secara umum, mau dia tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, ya. Kita diperintahkan apa? Untuk sayang kepada manusia kalau kita pengen dapat sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kasih sayang Allah itu bentuknya macam-macam dan tidak terbatas. Ya minimal kepada orang-orang terdekat lah. Ya, minimal kepada orang-orang terdekat. Ya, dari keluarga, ya, saudara, teman, apalagi mereka juga sudah ngaji, ya, atau kita yang sudah ngaji, sudah berapa lama kita belajar hadis adabul mufrad ini, kita belajar ilmu agama, membahas hadis-hadis Nabi di dalam adab dan akhlak itu agar kita, adab kita, akhlak kita semakin baik. Bukan kita semakin lama, semakin ngajinya lama, tetapi semakin cuek sama orang lain. Ya. Ketemu tetangganya, apa? Senyum aja enggak. Ya, ketemu tetangganya, apa? Mukanya angker bener. Ya. Diem baik. Ya. Dikiranya giginya aurat kali. Biar enggak kelihatan. Ya, saking mahalnya. Sehingga giginya aja apa dianggap aurat. Nah, disebutkan jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka minimal kepada orang-orang terdekat kita. Kalau kita pengen disayang Allah, sayangilah manusia. Minimal mereka orang-orang terdekat kita. Sehingga kita belajar agama, belajar hadis dalam adabul mufrad ini, atau dalam bahasan yang lain, kitab-kitab yang lain, apa tujuannya? Agar memberikan efek positif kepada kita. Dan orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita dari ilmu yang sudah kita pelajari, keluarga. Ini kadang-kadang enggak. Ada suami sudah ngajinya lama tapi tambah pelit. Istri sudah lama ngaji, pakainya sudah syar'i, ngeyelin mulu suaminya. Bukankah kita belajar ilmu agama untuk agar kita semakin baik kepada orang-orang terdekat kita? Itu minimal. Ya, itu minimal. Kita belajar bukan menjadikan kita semakin jauh, tetapi kita belajar hadis-hadis adab dan akhlak agar kita semakin baik, memberikan efek. Ya. Terus apa bentuk kita berbuat baik, sayang kepada manusia? Di antaranya adalah dengan nasihat. Karena sayang itu enggak harus melulu dengan uang, belum tentu juga. Ya macam-macam bentuknya. Di antaranya nasihat, ya, ngajak ngaji, ayo kita pengajian, itu bentuk sayang. Ngajak sholat, kemudian menerangkan ilmu, ini bentuk sayang. Ya. Orang yang punya ilmu agama, sampaikan ini bentuk sayang kepada manusia, menjelaskan ini halal, ini haram. Ini tauhid, ini syirik. Ini iman, ini kufur. Ini bentuk sayangnya seorang dengan ilmunya. Ya. Dengan ilmu dia mengajarkan dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Mengenalkan tentang tauhid. Ya. Kemudian juga apa? Mengajarkan keluarga,
mengajak keluarga, jangan mikirin sendiri doang. Yang penting saya keluarga mah terserah, nanti di hari kiamat juga sendiri, ya, sendirian. Iya, tetapi harus ingat, ya, kalau kita masuk surga sendiri, lebih senang mana dengan masuk surga sama keluarga? Tentunya kita lebih senang masuk surga dengan keluarga. Ya. Makanya Rasul bahkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika penduduk neraka memanggil penduduk surga, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Ketika penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga, ya, dengan mengatakan an afidu alayya minal ma. Mereka mengatakan aku minta air. Dijawab oleh penduduk surga, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Enggak dikasih. Allah mengharamkan atas kalian, enggak dikasih. Kata Sa'id bin Jubair di dalam mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan penduduk neraka yang memanggil-manggil penduduk surga itu orang yang dipanggil, ya, yang dulu di dunia dikenal. Orang yang dipanggil itu yang dulu di dunia dikenal. Dan orang yang paling kenal dengan kita adalah keluarga. Sehingga kalau yang manggil suaminya, berarti istrinya yang di surga. Kalau yang manggil istrinya, berarti suaminya yang di surga. Kalau yang memanggil bapaknya, berarti anaknya yang di surga. Kalau yang memanggil anaknya, berarti bapaknya yang di surga. Yata'arafuna bainahum, saling mengenal dulu ketika di dunia. Penduduk surga memanggil penduduk neraka, atau penduduk neraka memanggil penduduk surga, itu yang dulu di dunia orang yang dikenal. Dan orang paling kenal dengan kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Siapa mereka kalau bukan keluarga kita? Karena mereka orang-orang yang hidup susah senang bersama, hidup satu atap, dan hidup senang ataupun susah bersama. Maka jangan menjadi orang yang cuek, jangan menjadi orang yang gak peduli dengan keluarga. Maka bentuk kasih sayangnya mengajak untuk kebaikan, mengajak untuk belajar ilmu, mengajak untuk mengamalkan ilmu. Atau juga bentuk sayang kepada manusia adalah dengan harta. Dengan harta bersedekah, ya, atau apa, ya, ngutangin orang. Kalau ada yang butuh hutangan, jangan pelit. Oh maaf, saya sekarang lagi banyak pengeluaran. Padahal yang diutangin yang gak banyak, ya. Atau dengan kita memberikan keringanan bagi orang yang hutang. Utang 1 juta belum bisa bayar, kasih keringanan. Ya, kalau memang kalau kita memberikan sayang kepada manusia, kalau memang ada orang yang nggak bisa bayar, kasih keringanan. Sudah, ya, sudah jatuh tempo, ya, sudah nanti bulan depan aja bayarnya nggak apa-apa. Ini minimal ngasih tempo. Atau juga ngurangi. Kamu kan utang 1 juta, sudah bayarnya 900 ribu, ya 900 ribu aja. Ini juga meringankan, walaupun nggak semuanya. Ya, sudah bayarnya setengah aja. Atau sudah kamu bayarnya kapanlah kamu punya duit. Yang penting kamu benar, ya. Atau yang levelnya paling bagus, paling tinggi, sudah saya halalkan, gak usah bayar kamu. Itu jalan dengan harta. Dan mungkin saja ketika kita melakukan demikian, Allah akan memberikan sayang untuk kita yang jauh lebih besar di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat, ya. Maka jalannya sekarang, jalannya hari ini, ya. Atau dengan perbuatan, apa itu? Ya dengan tenaga, ngelihat orang, ya. Ya mungkin ngelihat orang lagi dorong motor, minimal kan, ya kalau mau berbuat baik sayang pada manusia, tanya, maaf kok motornya didorong, kenapa? Oh iya bensinnya habis, mungkin aja. Sudah di sini aja saya belikan, ya. Paling berapa sih 1 liter, ya. Mungkin bagi kita 1 liter biasa, tapi buat dia apa?
ya, itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan, ya. Atau misalnya ngelihat orang lagi dorong mobil, mogok, bantu. Ya. Ngelihat orang lagi manggul beban yang berat, bantu. Ya. Maka sesuai kebutuhan kita membantu orang lain. Nggak tahu caranya seperti ini gimana, diajari. Ya. Sayang kepada manusia. Pengen bayar sesuatu, pengen bayar pajak, nggak tahu caranya, kasih tahu jalannya, ya, cara bayarnya begini, ya, kamu datang ke sana ke loket ini, nanti daftar, nanti tunggu sebelah sana, nunggu nanti dipanggil, nanti bayar sebelah sana, tunggu barangnya, lihat, ya, tunggu di sana. Jangan malah cuek. Kan ada kadang-kadang orang itu mau bayar sesuatu yang belum paham, nggak pengalaman, tengok kanan kiri, orang itu diem semuanya. Coba ini orang kayaknya bingung, tanya ada yang bisa saya bantu, begitu. Ini kadang-kadang orang lagi bingung malah jadi kesempatan, ya, di kesempatan, ya, berani berapa, bayarnya sekian, sini saya ini, itu, ya, begitu. Karena pengalaman pribadi juga, begitu kan, ya. Maka apa? Maka ya, jadikanlah kebaikan kita mengharap dari Allah yang membalas, bukan dari manusia. Ya, maka ya, kalau kita pengen mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka sayangilah manusia. Ya, baik itu dengan tenaga atau dengan apa? Dengan pikiran. Ya, dengan pikiran. Kita punya ilmu apa? Bantu. Ya, bantu. Mungkin saja dari situ Allah akan memberikan kebaikan kita di dunia dan akhirat. Ya, karena ibadah-ibadah kita yang besar pun belum tentu itu yang diterima. Ya, mungkin saja dari amalan yang kecil. Makanya Rasul mengatakan la tahqirunna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan amalan yang ringan. Bisa jadi amalan yang ringan itu, ya, amalan yang Allah terima. Jangan meremehkan. Kemudian faedah yang lain, ya, faedah yang lain dari hadis ke-96, perintah agar kita menjauhi dari menyakiti manusia. Ya, perintah agar kita menjauhi dari menyakiti manusia atau mengganggu manusia. Ya. Apa artinya? Artinya ketika kita berbuat kebaikan sayang kepada manusia, Allah akan memberikan kasih sayangnya. Dan ketika kita mengganggu manusia atau kita menyakiti manusia, artinya Allah pun akan menimpakan apa? Ya, menimpakan apa? Ya, keburukannya. Maknanya Allah tidak sayang. Bagaimana tidak sayang? Cara Allah memberikan tidak kasih sayangnya macam-macam. Usahanya gak jalan, jualan ini bangkrut, jualan itu, gulung tikernya sekalian digulung, ya. Kemudian yang lain macam-macam, sakit nggak sembuh-sembuh, ya, belum dapat jodoh, ya, bukan berarti yang belum nikah ini karena nggak sayang ke manusia, enggak, ya, ini kan umum, ya. Tapi kasih sayang Allah atau Allah tidak memberikan kasih sayang itu macam-macam caranya. Maka jauhilah untuk mengganggu manusia. Jauhilah untuk menyakiti manusia. Rasul mengatakan dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang orang lain itu selamat, aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, jangan ganggu orang. Kalau pengen dikasih sayang oleh Allah, jangan ganggu orang. Ganggu itu macam-macam. Mungkin ganggu lewat suara. Kalau nyalain apa? Nyalain tipnya kenceng-kenceng, ya. Padahal tetangga ini perlu istirahat. Ya, ini enggak peduli sama orang lain. Ya, itu sampai apa? Sampai kaca jendela itu getar. Ya, karena sound systemnya gede. Ya, kemudian dipolin. Ya. Itu nggak lihat ada orang lain, ada orang yang sakit, ada bayi, ada anak-anak, ada orang pengen istirahat. Ya, jangan menjadi manusia yang cuek di dalam apa? Ya, merasa tidak mengganggu manusia, jangan. Ya,
Atau mungkin juga lewat suara knalpot. Ya, itu suara knalpot yang brong, ya kan? Itu kan mengganggu. Tengah malam suaranya kenceng se-RW, dengar semuanya. Hati-hati. Ya. Dalam berbuat apa? Ya mengganggu, menyakiti orang itu nggak ada yang gratis. Akan Allah balas, entah kapan itu urusan Allah, tapi itu adat. Ya. Atau lewat petasan. Ya, petasan. Ya, udah petasannya ganggu orang istirahat. Ya. Atau mungkin macam-macam, nggak lewat suara, lewat asap rokok. Ya. Loh, saya nggak ganggu kok, saya kan ngerokoknya di depan rumah sendiri. Iya, rokoknya, asapnya itu. Asapnya kemana-mana. Ya kalau mau nggak ganggu dengan asap rokoknya, dihisap, ditelan, jangan keluarin. Tuh nggak ganggu orang namanya. Ya selama dikeluarin berarti akan mengganggu orang. Hati-hati, jangan sampai pahalanya habis gara-gara asap rokok. Ya, orang akan menuntut nanti pada hari kiamat. Ya. Atau mungkin lewat apa? Bakar-bakar sampah sembarangan. Ya namanya bakar sampah kan banyak asap. Ya asapnya ke tetangga sampai nafasnya sesak. Aduh, ada nggak begitu? Atau buang sampah sembarangan. Buang sampahnya kemana? Buang sampah ke sungai. Sehingga apa? Menjadikan banjir. Ya, apalagi lagi pas musim hujan. Ya, sampai ada yang kebanjiran gara-gara sampah. Bahkan ada orang buang seprimbet sama kasur ke sungai. Lagi mana nggak banjir, kasur buangnya ke sungai. Ya. Atau mungkin dengan orang yang membuang sampah sembarangan atau juga bisa parkir sembarangan. Ini kan mengganggu orang. Ya, maka hindari jamaah. Bukan kita ngelarang punya mobil, silakan mau punya mobil berapa. Tapi juga apa? Taulah hak orang lain. Ya, hak orang lain. Orang harus jalannya lurus, ini harus belok dulu. Ya. Dan bisa jadi ini menjadi apa? Jalan orang kecelakaan gara-gara parkir sembarangan. Dan berdosa dia karena gara-gara dia parkir sembarangan menyebabkan orang lain celaka. Bisa jadi dia termasuk orang yang berbuat dosa walaupun tidak secara langsung. Ya, karena menjadi penyebab. Ya, maka jangan kita mengganggu orang. Atau dengan lisan, dengan hasad, ghibah, namimah, dendam, fitnah, ataupun dengan kezaliman-kezaliman. Maka kalau kita pengen mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ingat hadis ini. Ya, ingat dengan hadis ini, man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, maka Allah tidak sayang. Ya. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau kita nggak mau digitukan, jangan gitukan orang. Itu sebagai kaidah. Kemudian juga al-jaza'u min jinsin amal, bahwa Allah akan membalas dari apa yang telah diperbuat. Balasan sesuai apa yang diperbuat. Man rahima ruhima, barang siapa yang sayang kepada manusia maka dia akan disayang. Wa man la yarham la yurham, dan barang siapa yang tidak sayang maka dia pun tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan dalam hadis Adabul Mufrad, hadis yang ke-96. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang dengan hadis yang ke-97. Semoga dimudahkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.